Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Fikri Fauzi Makmur di channel Ilmu Padi Official. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari sebuah materi yang masih berrelevansi dengan materi sebelumnya tentang Pancasila. Nah, pada kesempatan ini, apa yang akan saya sampaikan, yakni mengenai tentang peran dan kedudukan Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia. Mau tahu lebih lanjut selengkapnya? Silahkan ikuti video berikut ini. Nah, sambil kita nungguin nih akan ada pembahasan ini, ya jika memang kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, silahkan jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain yang ingin belajar tentang bagaimana kewarganegaraan dan belajar untuk persiapan nanti tes kedinasan, tes CPNS, BUMN, dan segala macamnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah nanti pun akan ada tambahan materi selain tidak hanya mengenai berkaitan dengan kewarganegaraan saja. Oke, nah kita mulai dulu nih. Ketika kita sekarang berbicara tentang peran dan kedudukan Pancasila ya, kita akan tentu ini masih berkaitan ya dengan materi sebelumnya yaitu tentang Pancasila. Nah, Pancasila kan kemarin pembahasannya itu sudah kita bahas tentang sejarahnya, tentang bagaimana Pancasila dari sudut pandang sejarah. Silakan tonton videonya di Sejarah dan Hakikat Pancasila. Nanti saya akan sampaikan linknya di bawah ini ya. Oke. Kemudian untuk kedua, pembahasan kedua adalah sekarang mengenai peran dan kedudukan. Ya, peran dan kedudukan apa? Peran kedudukan dari Pancasila. Ini yang akan kita bahas hari ini. Oke. Ketiga, kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Dan keempat, tentang bagaimana Pancasila diimplementasikan. Oke ya. Nah, kita lanjut. Pertama, peran dan kedudukan Pancasila. Oke. Nah, berbicara tentang bagaimana peran dan kedudukan Pancasila ini, kita harus pahami dulu nih ya. Peran dan kedudukan Pancasila itu bagi siapa sih gitu loh ya. Oleh karena itu, peran dan kedudukan Pancasila itu bagi Indonesia ya, karena yang pakai Pancasila hanya Indonesia. Maka Pancasila ini berperan dan berkedudukan bagi Indonesia itu sebagai apa sih, begitu kan? Itu yang harus kita pahami dulu. Sekali lagi, yang menggunakan Pancasila di muka bumi ini hanya Indonesia. Oleh karena itu kita harus cari tahu dulu nih, oke, tentang Indonesia ini. Oke, berbicara tentang Indonesia ya, berbicara tentang Indonesia ini, sebetulnya kita akan berbicara dua hal ya. Kita akan berbicara tentang Indonesia itu ada dua elemen ya. Elemen Indonesia itu ada elemen bangsanya, oke. Dan ada satu lagi elemen negara. Oke, ada elemen negara dan elemen bangsa. Nah, makanya kita nggak heran kan pernah dengar bangsa Indonesia pernah kan? Oke, pernah dengar kata negara Indonesia. Nah, yang mana yang betul? Dua-duanya betul gitu. Nah, karena Indonesia adalah bangsa sekaligus negara ya, atau negara sekaligus bangsa atau dua-duanya bahkan ya, maka Pancasila ini ya, dia itu punya peran dan fungsi yang berbeda gitu loh. Dia itu punya peran dan kedudukan yang berbeda. Bisa berperan bagi bangsanya, dan satu lagi bisa berperan bagi negaranya ini. Oke? Nah, oleh karena itu, silakan kalian pahami dulu bedanya bangsa dan negara. Oke ya, supaya kita paham dan supaya ketika kita mengenal peran dan kedudukan Pancasila, kita bisa mengerti. Oke? Nah, sedikit saya bahas dulu tentang perbedaan bangsa dan negara. Ya, perbedaan bangsa dan negara itu apa aja sih gitu. Sederhananya, sederhananya, ketika kita berbicara bangsa, ya, atau nation, oke, kita itu akan berbicara tentang orang atau manusia, ya. Tentu orang dan manusia ini mereka itu hidupnya apa? Berkelompok, ya. Nah itu. Itu adalah sebuah bangsa. Apakah itu aja? Oh tidak. Yang mana orang manusia yang berkelompok ini punya sebuah identitas. Oke ya. Nah itu kata kuncinya. Harus punya identitas. Entah dari ras, entah dari warna, entah dari tempat tinggal, entah dari budaya dan seterusnya. Itu adalah identitas bangsa atau identitas orang-orang yang kemudian disebut dengan bangsa. Selanjutnya, mari kita cari tahu juga apa itu yang namanya negara.
Negara itu, ketika kita dengar kata negara, kita akan berbicara tentang sebuah organisasi, ya. Itu berbicara tentang negara. Sekali lagi, berbicara tentang negara itu berbicara tentang organisasi. Nah, yang namanya organisasi, oke ya, tentu kan ada unsur-unsur organisasi. Dan sebelum ke sana, organisasi itu adalah sebuah benda mati. Sorry, batuk ya. Nah, karena organisasi benda mati atau negara itu adalah benda mati, maka pertanyaannya harus ada yang menghidupkan, ya kan? Harus ada yang menghidupkan. Pertanyaannya adalah siapa yang menghidupkannya? Oke? Jawabannya adalah, nah, kita cari tahu dulu nih, jawabannya siapa. Kita harus sebelum cari tahu siapa nih yang akan menghidupkan negara itu, kita harus cari tahu dulu, negara itu ada apa aja sih di dalamnya. Negara itu di dalamnya ada satu wilayah. Kedua, dalam negara itu harus ada apa? Rakyat. Dan ketiga, dalam sebuah negara itu harus ada apa? Pemerintah. Nah, konsep ini kalian harus kuasai ya, bedanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. Nah, dalam organisasi atau dalam sebuah negara ini, siapa sih sebetulnya yang menghidupkan negara itu? Itu siapa? Manusianya, ya kan? Siapa? Ya rakyat, ya pemerintah, begitu. Namun dalam hal ini, karena negara adalah organisasi dan organisasi yang disebut dengan negara itu sifatnya adalah formal atau sifatnya kaku, oke? Maka di sini yang berhak atau yang bertugas untuk mengelola negara adalah siapa? Pemerintah, begitu. Oleh karena itu ketika ada pertanyaan, siapa yang menghidupkan negara? Jawabannya adalah pemerintah yang harus apa? Harus disupport oleh rakyat gitu loh, ya. Begitu. Jadi rakyat itu berperan penting buat pemerintah. Kenapa? Karena itu adalah sebuah prinsip dari demokrasi. Oke. Nah, gitulah kurang lebih konsep demokrasi ya. Nah, tapi hari ini kita atau pada video ini kalian tidak akan membahas tentang apa itu demokrasi gitu kan. Oke, tapi hari ini kita akan membahas tentang apa? Ayo, tentang apa? Ya, betul. Kita akan membahas tentang bagaimana peran dan kedudukan Pancasila. Oke, bagi bangsa dan negara Indonesia. Ini tadi penjelasan mengenai bangsa itu apa, negara itu apa. Ya, begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Itu tentang bagaimana bedanya antara bangsa dan negara. Mudah-mudahan eh, prolog ini mengenai bagaimana peran kedudukan Pancasila bagi Indonesia ini kalian bisa pahami dulu. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa paham.